Jadi saya bersyukur sekali 2 hari atau 3 hari yang lalu saya ketemu Pak Joko, saya ajak ngobrol dan wah dia rindu sekali kembali ke nama yang benar, nama bapaknya. Oh, haleluya. Karena ternyata ada sesuatu yang salah waktu itu saya tinggalkan dia lama, tidak pernah ketemu. Nah, jadi akhirnya Pak Joko ke gereja Asus yang satu, Pak Yudi juga ikut ke gereja Asus satu. Tapi begitu saya jelaskan jangan main-main loh, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, sudah singkat sekali. Jangan sampai nama Bapak yang sudah kalian terima baptis pembaruan sudah terdaftar di Samayang di surga itu hilang. Waduh, tiketnya sayang sekali. Jadi kembali mari kita cari Bapak yang sungguh-sungguh. Karena hanya ada 2 jalan itu. Kita untuk masuk jalan sempit atau jalan itu harus berjuang. Kalau kita nggak bisa berjuang untuk masuk dengan hidup kudus, hidup berkenan kepada Bapa, hidup takut akan Bapa, bisa kita sampai di sana pintu ketutup, hilang. Nah, loh, nggak ada pintu. Waktu mau masuk pintu tutup sendiri, harus cari pintu yang lain itu. Pintu yang menuju kepada kebinasaan. Jadi ikut Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masih tidak bisa campur aduk, tidak bisa aduk-aduk. Nah, saya saksikan waktu hari Sabtu itu saya ketemu Pak Joko dengan Pak Yudi ngobrol kalau apa jam 9 dia yang tadi tempatnya ibadah datang. Jadi saya beritakan sama bapaknya buat kita demam dengan saya jangan berdebat. Yang penting lu mau percaya silakan, tidak mau percaya silakan. Saya hanya berpesan buat Pak Joko, dia bilang besok hari Minggu mau dijemput. Pak Joko besok hari Minggu mau dijemput, tidur aja jam 7, nggak usah ibadah lagi. Dan luar biasa dia tidur, dia nggak mau dijemput. Artinya dia sadar nama yang benar nama Bapak Yahweh dalam Yesus Masih yang punya surga. Artinya benar-benar selama ini dia merasa kesepian, dia nggak ada. Sekarang ada saya, ada teman jadi. Ini saudara semua. Saudara. Malah tahu nggak Pak Gep, di rumah dia itu besar ini bisa dipakai untuk ibadah. Oh, luar biasa. Bisa kapasitas 30 orang masuk. Oh. Rumah di sana di Kok RT 2, TKI 2. Ketua RT seumur hidup ya nggak ada balik. Benar. Saya baru ketemu loh. Presiden seumur hidup sudah ada. Ketua RT seumur hidup belum ada, baru karena luar biasa anugerah. Iya benar, anugerah. Waktu 2 tahun yang lalu ketemu dia tuh masih ketua RT, pemilihan baru dia ketua RT lagi karena yang lain tidak mau dipilih. Jadi luar biasa dapat anugerah yang besar. Nah, makanya saya bilang Pak Joko jangan main-main, ini anugerah yang besar. Malah dia tertarik rumahnya dia mau pakai tempat ibadah. Saya bilang kalau ada 10 orang saat kita satu ibadah lagi di sana. Di kayu 2 cabang menorah di sana. Oh, itu luar biasa. Kalau ada 10 jiwa, iya kita menangkan jiwa-jiwa untuk Bapak yang luar biasa. Sanggup. Benar-benar itu hanya kemurahan, anugerah besar. Karena anugerah yang besar, coba tiba-tiba saya datang cari dia, benar. Gara-gara cari ada kafe satu dekat rumah dia, saya cari, nggak ketemu aja. Jadi, loh, ini Pak Joko, dia senang sekali, dia sambut dengan baik. Dia ajak Yudi, kaget lah, kalau ajak Yudi saya kaget lagi. Dan Yudi juga, waduh, benar Pak Bram, kita mau ibadah lagi. Jadi sekali Pak Yudi pada tahun lalu ke Menora di Raja Wali sudah ditangkap, jadi nggak bisa lepas. Balik lagi. Jadi siapa pun yang pernah datang ke Menora walaupun sekali, dia kesana aja balik lagi, sudah ditangkap bapaknya. Dan dia akan balik, termasuk jiwa-jiwa yang lama yang hilang. Karena kenapa? Bapak yang mengasihi mereka. Bapak yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Mereka berharga di hadapan mata Bapak itu. Mereka berharga. Mereka kita harus kasihani. Jadi jangan berkecil, kita tetap doakan teman-teman kita yang pernah datang. Jadi dia kan mau jiwa-jiwa lain, karena dia tahu dia kan ke tempat yang salah, dia nggak dapat apa-apa, tempat yang asus. Nah, itu. Jadi bersyukur ya Pak Joko sama Yudi bisa bergabung. Ya.
Pejuang artinya orang yang berjuang, prajurit. Dalam sebuah perjuangan yang diinginkan seorang pejuang hanya satu, yaitu kemenangan. Ciri-ciri pejuang: berani artinya bukan penakut dan siap menghadapi tantangan. Fokus sama yang diperjuangkan yaitu kemenangan. Nah, tadi saya bilang kemenangan. Kalau kita menang baru bisa masuk pintu yang sempit tadi, masuk ke sama ini. Nah, kalau kalah ya masuk di pintu yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Nah, binasa juga. Jadi hanya kemenangan. Kalau kita mau menang, ya kita setia ikut Bapak yang taat. Nah, takut akan Bapak yang kita menjaga kekudusan. Kita mau setia dan datang. Karena hanya di dalam nama Bapak ya ada keselamatan. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Masih. Selalu siap sedia saat dibutuhkan, artinya selalu siaga dan berjaga-jaga. Efesus 6 ayat 12, sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Nah itu jadi pertarungan kita melawan penguasa-penguasa di udara, roh teritorial di udara. Nah, karena kita tidak bisa, kalau kita nggak bisa melawan itu, maka kita kan kembali ke yang lama, yang asus itu. Nah, jadi godaan akan datang. Saya beritahu Pak Yudi, Pak Joko, begitu ikut Bapaknya kembali lagi, nanti godaan akan datang. Terus saja godaan, terus goncangan, terus menggoncang iman, bujukan rayu. Jangan mau. Sekali Bapak Yahweh dalam nama Yesus Masih, harga mati. Amin. Sama dengan kita di NKRI, harga mati. Tidak bisa ditawar, tidak bisa pindah-pindah, tidak bisa campur-campur. Kalau enggak apa? Najis di hadapan Bapak. Dan kalau sampai pindah-pindah, Bapak muntah. Waduh, ngeri sekali. Jadi jangan main-main. Dan jangan kira, wah asal nama Bapak ya. Di dalam nama Bapak ada mujizat yang luar biasa. Ada belas kasihan, kuasanya tidak terbatas, dahsyat sekali perbuatan, ajaib, benar-benar luar biasa. Jangan takut. Apapun yang saudara alami, panggil nama Bapak ya, panggil Yesus Masih. Karena itu kita dari lawan penguasa-penguasa darah, bukan melawan itu darah dan daging, bukan lawan manusia kan, darah dan daging itu penguasa, lawan teritorial yang menguasai pikiran. Setiap saat kita jatuh. Nah itu hanya dengan datang kepada Bapak yang bersekutu, duduk diam, cari wajahnya, panggil namanya. Dan di situ terletak kekuatan. Dafar Elohim kata, di situ terletak kekuatan. Kalau kau berjalan dan takut, akan lihat Bapak akan kirim orang-orang yang terbaik buat dia. Bapak kirim orang-orang yang benar mengasihi dia. Dan berkat Bapak itu nyata betul. Berkat Bapak yang rohani itu beda, rohani jasmani. Bukan berarti kita ikut Bapak ya mengandalkan berkat, bukan, itu bonus. Keselamatan itu yang penting. Nama kita terdaftar di surga. Nah, tidak bisa digugat oleh si setan, tidak bisa diganggu gugat. Karena kita sudah sekali milik Bapak ya, dia nggak bisa. Tapi kalau kita buka celah, itu kita buka celah, kita digoda, nah, diiming-iming, nah, ada diiming-iming, diiming-iming hadiah, diiming-iming sesuatu yang besar. Nah, banyak yang berpindah karena itu iming-iming. Jadi sama dengan kita menjual Yesus karena sesuatu.
baik itu materi maupun yang lain. Nah, jadi tetap setia ya, tetap setia. Karena kenapa? Waktu saya ngomong, waktunya sudah singkat sekali kedatangan Yesus Masih. Rapture sudah singkat. Jangan main-main. Kemarin tanggal 21 sama 22 itu ditunda. Bukan itu ditunda. Kenapa masih ditunda ya pengorbanan lembu merah di Israel? Karena perang masih tambah hebat sekarang. Amerika sekarang serang Yaman, jadi tambah hebat. Tapi kita akan bisa tahu apa rencana Bapak Yahweh. Dalam sekejap bisa aman, damai, perjanjian damai. Dan itu pengorbanan lembu merah itu bisa terjadi. Karena Indonesia saya baru tahu dari ujung timur Yahukimo ya sampai Pulau Yahweh ada di Indonesia. Jadi baru tahu ya, Yahweh itu di Indonesia. Indonesia harus mengalami transformasi pertobatan yang menerima nama Bapa Yahweh. Bukan nama yang salah itu. Karena udah dalam peta itu, ya pulau yang di Papua sana di ujung bumi sampai Pulau W. Yahweh. Indonesia milik Yahweh. Kok bisa begitu? Itu sudah dalam tangan Bapak Yahweh. Bukan kita yang rancangkan, nggak bisa. Jadi kalau pendeta-pendeta yang masih mau kasihan deh. Kasihan deh lo. Nanti dapat jalan yang lebar sana, nggak ketemu jalan yang sempit loh. Ujungnya sana. Seoul itu Seoul Israel. Seoul Korea. Seoul sama Seoul Korea Selatan loh. Seoul bukan Seoul ya neraka. Tapi saya belajar. Jadi itu jangan main-main. Waktunya sudah singkat. Makanya Pak Gem minta kita lebih fokus cari Bapak Yahweh. Sungguh-sungguh. Kita haus dan lapar. Makanya tadi saya minta menorah harus dinyalain. Biasa kita ibadah karena menorah ada 7 roh Elohim. Yang kita lihat. Ya. Mari yang baca Yesaya 11 ayat 2. Apa? Yesaya 11 ayat 2. Ayat 2. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya. Amin. Roh hikmat dan pengertian. Amin. Roh nasihat dan kekuatan. Roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Amin. Jadi 7 kaki dia, 7 pelita ada roh Yahweh. 1 yang tinggal padanya. 2 roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Nah sekarang saya balik tanya, kalau kita sudah ikut Bapak Yahweh terus tidak ada 7 roh ini bagaimana? Nah sekarang saya balik tanya, apa yang terjadi? Itu kenapa terjadi? Karena kamu membatasi roh Yahweh. Kamu membatasi pekerjaan Roh Kudus. Artinya kamu batasi roh Yahweh. Kamu gak akan dapat apa-apa. Ngerti? Jadi jangan main-main. Kira hanya simbol. Tahu Pak? Sampai saya sempat WA Pak Yohanes, Pak, aduh saya gitu kalau menorah itu nggak dipakai, saya pinjam deh. Saya taruh di rumah, saya mau nyalakan 24 jam. Harus ini nyala itu 24 jam di rumah. Di bait suci itu nyala 24 jam, tapi di Alkitab tidak sebut 24 jam. Saya minta Pak Yohanes daripada itu tinggal di gudang lantai 2 nggak dipakai. Dia jawabnya mau pakai. Artinya saya tanya ya udah nggak apa-apa kalau mau pakai. Tapi kalau nggak pakai saya pinjam, bukan berarti saya mau pinjam pakai tuh bukan gereja, bukan lu taruh di rumah. Nanti kalau nyumpel dulu saya balikin lagi. Karena kok dahsyat itu 7 kaki dia. Jadi jangan main-main. Mulai malam ini pagi harus nyalain 24 jam. Tidak boleh mati. Artinya ada 7 roh Yahweh ada dalam rumah ini.
Tidak ada pun satu kuasa yang dapat melawan kuasa. Saat kita duduk diam, kita tahu itu roh Elohim itu dahsyat sekali. Orang anggap enteng. Orang anggap enteng dari 7 kaki dia nih. Orang anggap enteng. Sampai di belakang ada gereja. Maksudnya nggak sebut nama gereja, pakai salib. Sudah ada 2 yang menyembah Bapak Yahweh lagi. Biarlah pokok ini saya terus dengar. Biar buat rekam, biar dibalikan. Ada 2 gereja nih, pasang salib. Apa bapaknya nggak sedih? Kamu anggap kematianku itu main-main sampai mau dipasang lagi? Itu salib. Salib itu tempatnya di kuburan. Salib tempatnya di kuburan, bukan tempatnya di rumah. Yang tempat di mana? Ini menorah 7 kaki dia, 7 roh Elohim. Jadi pengurus kalau sampai tidak sungguh-sungguh, hati-hati ada kasih tahu 7 roh Elohim. Jangan main-main. Kita yang akan dituntut duluan pengurus. Jadi jangan pernah batasi pekerjaan Roh Kudus karena 7 roh Elohim begitu dahsyat. Hanya dengan itu kita akan mengalahkan si jahat, mengalahkan setan. Jadi saya selama belum berani beli menorah karena tidak ada lampunya. Nanti pesan bagian bikin pakai lampu. Ya, saya juga pasang di rumah. Iya, saya pasang 24 jam. Pengurus kalau bisa harus. Karena di situ letak kekuatan Bapa yang kehadiran Bapa yang ada di situ di dalam menorah. Jadi jangan kita kira menorah hanya pajangan. No. Dahsyat. Itu dahsyat kan. Pekerjaan Bapa itu dahsyat. Kalau kau menghargai Bapaknya nggak kelihatan sih. Ini tanda bahwa kehadiran 7 roh Elohim hadir di rumah saudara. Jadi ya. Jadi supaya pengurus harus benar termasuk saya juga, saya bukan ngomong. Saya juga mau tidak pesan ke Pak Mia supaya bisa bikin ya. Oke, lampu listrik Bisa bikin. jadi di rumah ada, jadi ada penyembahan 24 jam. Kita nggak sadar loh, kita ini tanda bahwa roh yang ada di dalam rumah itu 24 jam. Loh, mana ayatnya mengatakan, coba Keluaran 25 ayat 7. Coba Maria coba baca. 25 ayat 7 ya. Ayat 37. Ayat 37. Ya, sudah ketemu. Dan haruslah engkau membuat 7 pelita. Dan haruslah engkau buat 7 pelita. Dan seseorang harus membuat pelita-pelitanya menyala. Pelita-pelitanya menyala. Dan membuatnya bercahaya ke ruang depannya. Dan bercahaya ke ruang depannya. Sebetulnya itu 24 jam. Kalau zaman dulu, zaman Musa itu 24 jam. Hadirat kepada kita contohin saja agama yang tidak kenal Bapak Yesus pasang foto lampunya nyala 24 jam. Iya. Coba. Di meja. Di mejanya, di meja sembahyang. Di bawah meja. Itu dia enggak. Di meja, di bawah meja. Itu dia enggak kenal Bapak Yesus, tapi dia bisa dia menghargai orang yang sudah ngaku. Lah kok kita yang tahu, Betul. kita yang tahu ini 7 roh Elohim begitu dahsyat. Kok kita main-main dengan menorah? Itu. Jadi pengurus pesan semua. Tujuan satu orang pesan ke bagian kita pasang semua di rumah. Benar. Di dalam itu ada kuasa yang dahsyat. Setan pun nggak berani. Nah, setan pun nggak berani. Jadi dengan ada itu, kalau dengan adanya menorah nyala terus, kita ingin memuji, menyembah. Masa kita kalah sama Daud yang 7 kali sehari, 7 kali sehari memuji Bapa yang itu. Nah, sedangkan kita berapa kali sehari kita memuji, menyembah Bapa.
Bapak itu senang kalau dipuji. Amin. Dia senang begitu kita memuji dia. Luar biasa. Biarkan dia kita mau sampingnya Bapak yang sediakan. Amin. Luar biasa Bapak. Luar biasa dahsyatnya. Menyenangkan Bapak ya. Kalau malaikat tadi nggak bisa. Karena mereka kan nggak dapat apa-apa. Mereka hanya membantu perjalanan kita, makhluk yang istimewa. Istimewa. Betul. Jadi jangan main-main. Nah, kita tadi lanjut kembali ke tadi perjuangan. Jadi peperangan kita saat ini adalah melawan penguasa udara. Satu, yang ingin menggugurkan iman kita. Dua, yang ingin mengadu domba untuk memecah belah umat Elohim. Tiga, yang ingin menarik kita ke dalam dosa supaya binasa. Ini yang mengadu domba ini paling sering terjadi di kehilangan. Satu dengan lain diadu domba. Satu, akhirnya saling gosip. Tahu gosip itu apa? Kapalnya setan, gosip. Jadi jangan main-main itu kapalnya setan yang berlabuh di mana-mana di sampai di gereja Asus juga banyak itu kapalnya setan. Jadi yang anggap gosip, kapalnya setan. Jadi saya berbahagia sekali di KPB Beneran tidak ada yang bergosip karena sudah ditegur sama Pak Ger. Benar semua sudah bertobat. Yang tadinya ada sudah bergosip sudah bertobat. Jadi jangan main-main ya itu. Gosip itu kapalnya setan, bukan dari mana-mana, sudah dari sono, dari zaman Adam sana. Coba dari zaman Adam coba. Nah, Adam berapa? Anak lakinya 2, anak perempuannya 3. Saya baru tahu cerita waduh di Yasser. Kita Yasser. Nah, sebabnya kita tahu sepotong-sepotong, makanya kita perlu baca kitab Yasser itu biar tahu. Dan ada satu pertanyaan yang saya menggulat hati saya. Di kitab Yasser katakan Yesua datang dengan 10.000 orang kudus. Waduh, berbeda ya. Dia 10.000 orang kudus. Yang lain ke mana? Iya, kaget loh. Kalau di Elai beribu-ribu orang. Di situ bilang 10.000 orang kudus. Jadi yang rapture berapa? 10.000. Nah itu Deka, yang rapture berapa orang? 10.000. Nah, Deka, artinya berarti yang rapture 10.000, yang lain itu rapture pribadi. Makanya jangan main-main. Nah, kita nggak tahu tadi kalian bilang waktunya besok tiba yang mau saya juga kaget Maria cerita Pak Roy 1,5 bulan sudah dipanggil Bapak. Padahal tahu sehat-sehat. Saya juga nggak dengar cerita baru tahu. Yang di Cimahi Pak Roy. Dia itu tadinya stroke ya, benar luar biasa stroke. Dia stroke benar Pak ya, kita doain sekarang bisa jalan luar biasa. Dia kaget dia kangen. Jadi siap-siap ya. Nah, jangan 10.000 orang kudus artinya kalau kau hidup tidak berkenan kepada Bapa Yahweh, tidak hidup takut sama Bapa Yahweh, kalau waktunya tiba dipanggil pulang bisa apa? Umur kita nggak ada yang tahu. Daud ngomong cuma 70 tahun, 80 tahun. Saya nggak mau, saya masih 20 tahun. Sampai rapture. Artinya begitu. Saya nggak mau ikut Daud. Daud kan di Mazmur. Kejadian ngomong kan, Bapak yang kita manusia 120 tahun. Iya, kok mau ikut yang Daud? Ikut yang Bapak yang ngomong. Jadi 120 tahun. Ya bagaimana caranya? Hidup sehat, makan sehat, tidak makan B2, B1, B3, B4. Betul. Makanan itu makanan yang dibinasakan. Kenapa? Bisa orang-orang zaman dulu bisa umur sampai 100 tahun. Masih bisa. Loh, itu kan kita yang ngomong. Jadi benar mau umur panjang itu. Jangan bukan B1, B2, B3. Bertiga Bertiga kan beracun, bertiga kan beracun ya. bersama-sama. Itu, jadi kita sudah mengenal Bapak Yahweh, ikut Bapak Yahweh kita sudah. Saya juga udah stop makan tuh apa namanya udang, kepiting, umi,
kerang suike lagi. Waduh, Udang. itu makanan enak. Gini, sos tiram kalau kita masih suka makanan enak, artinya daging kita kalah. di Ngerti? restoran. Daging kita kalah dengan makanan. Artinya keinginan daging. Nah, ngerti? Keinginan daging. Sedangkan keinginan roh itu menyembah Bapa yang jadi bisa. Kalau mau melepaskan itu bisa, tidak ada yang nggak bisa. Saya aja waktu, nah ini kesaksian dikit. Waktu mau dibaptis sama Pak Yakub di Ambarawa, saya minta Pak Yakub nama saya diganti Abraham saja lah. Nah, saya minta duluan. Dia bilang nggak bisa, nanti nggak sama deh KTP. Nah, jadi KTP dunia Abraham, KTP surga Abraham. Jadi kalau nanti mulai hari ini saya umumkan, ada yang panggil saya Abraham, saya nggak mau dengar. Nah, saya bilang Abraham. Karena Panggil Abraham. waktu saya dilantik 8 Januari, kaget loh. Surat keputusan Abraham. Iya, digalas gitu. Jadi kalau nanti yang panggil Abraham, saya nggak mau nengok. Abraham saya mau nengok. Abraham. Nah, nama yang benar. Iya, Afra. Benar, nama yang benar. Itu nama yang benar. Jadi kenapa? Terus saya nanya, saya ngomong buat Pak Yakub. Pak Yakub, setelah saya tahu nama Bapak ya, waktu saya kan dulu, saya udah stop makan babi. Saya udah stop. Nah, ya dia katakan, ya boleh-boleh saja, jadi jangan ikut itu. Itu untuk kesehatan. Nah, jadi kalau mau sehat, umur panjang, saya percaya tidak ada yang mustahil. Janji dapat Elohim mau sampai 120 tahun itu kan bisa. Nah, jadi waktu rapture itu sama-sama dengan orang kudus. Nah, wah kalau 10.000, aduh benar-benar bayangkan seluruh dunia kita kira-kira masuk aja, waduh. Bisa bagaimana? Sedikit ya di luar Israel ya. Iya, di luar Israel. Di luar Israel Dapat sedikit banyak. 10.000. Saya kaget loh baca itu. Jadi selama ini kita dibohongi sama LAI itu beribu-ribu. Makanya ada agama yang lain saya bisa sebut. Dia bilang tuh apa? Tidak ada surga. Karena mereka begitu tahu yang mereka cuma 10.000, yang dari bangsa Israel cuma 144.000. Nah, terus kita yang lain untuk kemana? Nah, ya rektor pribadi. Nah, tapi bukan ini omongan saya bahwa saudara harus percaya itu 10.000. Kan keputusannya ada di tangan Bapak ya. Bisa ya kita semuanya percaya. Kalau kita takut Bapak, iya tidak ada yang mustahil. Nah, jadi jangan Tapi berpikir. tetap totalnya 10.000. Nah, kuotanya 10.000. Kita semua raptor nih. Iya, kita semua. Totalnya 10.000. Iya. Amin. Nah, makanya sungguh-sungguh supaya jangan ketinggalan kloter pertama. Nanti mereka ada kloter kedua, udah nggak ada. Nggak ada kloter kedua. Jadi saya tujuannya kenapa saya buka ini Pak Yudi maupun Pak Jokowi saya belum ngerti, kan ngerti bahwa jangan main-main. Lu pindah-pindah gereja Azusiana yang iming-iming ini, lalu saya bilang khotbahnya itu kulit. Kulit saya bilang, dari khotbah itu kulit. Mereka ajar air sama saya kulit, sama saya dari dulu tuh ada pendeta air sama dulu, aduh dia kasihan ajar kulit. Saya kok dia ajar air sama kok nggak tamat-tamat air sama. Iya, dan sepotong-potong saya bingung. Ya, ini saya nggak usah sebut nama pendeta. Nah, itu. Jadi jangan terpancing dengan khotbah-khotbah di luar sana yang bagus. Mereka itu saya bilang amin, support. Nah, yang menina bobokan kita sehingga kita nggak ikut sungguh-sungguh apa yang. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Seorang pejuang harus berani melawan khususnya setan yang selalu menyerang untuk menjatuhkan dan menarik umat Elohim ke dalam dosa. Yakobus 4 ayat 7. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri padamu. Nah, jadi kita lawan setan. Nah, tunduk Bapak ya. Nah, kalau kita nggak mau tunduk ke Bapak Yahweh, ya kita tunduk ya. Gereja yang kasus itu mereka godain kita untuk pindah ke sana. Artinya kita tunduk ke sana, nama yang salah. Jadi saya sekarang kasih perumpamaan, kalau mau nginjil teman-teman,
saya pakai J titik-titik push gitu. Saya nggak mau sebut nama itu najis, sebut aja najis. Kalau A titik-titik dari Arab gitu. Jadi kita nggak usah menyinggung nama Tuhan orang lain. Untuk apa sih? Untungnya apa buat kita? Bapak itu kecil buat kita. Sebut saja, kasih komen, aduh, udah najis kata Pak Johan, najis betul-betul. Benar, jadi jangan, mau kasih contoh jangan sebut nama itu, sebut titik-titik ya pokoknya kalau nggak Asus atau apa, jangan sebut nama, karena seluruh dunia sudah tahu hari ini nama Yahweh di dalam nama Yesus Masih. Amin. Sudah tahu semua. Tahu dari mana? Nonton di YouTube. Mereka diam-diam, nggak percaya. Sampai di luar negeri nonton di YouTube diam-diam, iya. Tapi mereka masih ke gereja lama. Karena YouTube sekarang gencar sekali, saya kaget. Ada satu hamba Tuhan yang tiap hari, khotbah pagi malam, tiap hari pakai nama Bapak yang udah dahsyat, tiap hari. Nggak usah sebut siapa, jangan. Tiap hari nanti. Ada pertemuan kayak Iya, beritakan tentang nama Bapak dan benar banyak orang sadar bahwa nama itu nama yang benar. Karena kenapa dia ngomong waktunya sudah sangat singkat. Tapi nggak campur dia. Nggak campur. Dia nggak campur. Yahweh Yesus masih nggak campur. Sema Israel dan juga nggak campur. Benar nggak campur. Nggak bilang dapat penglihatan ini nggak ada. Dia beritakan nama yang benar. Dia beritakan nama yang saya salut. Jadi sudah saatnya kita kobarkan nama Bapa kepada saudara kita, teman kita ketemu, supaya segera sadar, segera bertobat, panggil nama Bapa Yahweh. Jangan sampai telat. Jangan sudah 25 tahun nama Bapa Yahweh dan Yesus Masih dikumandangkan mulai dari tahun 2000. Mau tunggu berapa lama? Jadi seluruh dunia sudah tahu, apalagi seluruh Indonesia. Tinggal tunggu Israel aja. Tinggal tunggu perang yang berdamai. Donald Trump bikin perjanjian damai, udah selesai. Baik. Jadi jangan kira, masih ada 2033. Udah, Prabowo saja bilang 2030 Indonesia sudah nggak ada. Coba, nah itu. Jadi ada roh takut. Kita takut kita takut kalau ketinggalan malah keluarga kita binasa juga. Nah, gitu. Kita harus punya takut. Kita sadar bahwa kalau kita main-main, kasihan, hilang. Ya, kita lanjutkan. Nah, Gideon hanya dengan 300 orang. Coba siapa bisa baca ayatnya? Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7. Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7. Hakim pasal 7 ayat 5 sampai 7. ayat 5 sampai 7. Lalu Gideon membawa rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, setiap orang yang menghirup air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya. Demikian juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum. Dan jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Dan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, dan seluruh rakyat itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Jadi dengan 300. Kenapa Tuhan milih yang 300? Karena mereka minum dengan tangan dan menghirup seperti anjing. Nah itu pengertiannya nih.
dalam kitab suci terdapat beberapa ayat yang menyebut tentang orang yang minum air dengan tangannya dan dipilih oleh Yahweh. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Gideon. Nah, Gideon adalah seorang Israel yang dipilih oleh Yahweh untuk memimpin pasukan Israel melawan pasukan Midian. Pada saat itu Israel sedang mengalami kesulitan dan penindasan dari Midian. Yahweh memilih Gideon untuk memimpin pasukan Israel dan membebaskan mereka dari penindasan Midian. Yahweh memilih Gideon karena beberapa alasan. Satu, nah itu yang 300 orang tadi. Ketaatan. Gideon adalah seorang yang taat kepada Yahweh dan mematuhi perintahnya. Dua, kesederhanaan. Gideon adalah seorang yang sederhana dan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar. Ketiga, kekuatan iman. Gideon memiliki kekuatan iman yang besar dan percaya kepada Yahweh. Minum air dengan tangan. Dalam Hakim-Hakim tadi terdapat kisah tentang Gideon memilih pasukan Israel melawan Midian. Yahweh memerintahkan untuk memilih pasukan yang akan pergi ke medan perang. Gideon memilih pasukan yang minum air dengan tangannya, bukan dengan lidahnya. Ini berarti bahwa pasukan yang dipilih adalah mereka yang memiliki kedisiplinan dan ketaatan yang tinggi. Maknanya Gideon dan pasukan yang minum air itu dengan tangannya memiliki beberapa makna. Ketaatan. Kisah ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Yahweh dan mematuhi perintahnya. Dua, kedisiplinan. Kisah ini menunjukkan pentingnya kedisiplinan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kekuatan iman. Kisah ini menunjukkan pentingnya kekuatan iman dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dalam keseluruhan kisah, Gideon dan pasukannya minum air dengan tangannya menunjukkan pentingnya ketaatan, kedisiplinan dan kekuatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 hal penting: ketaatan, kedisiplinan, kekuatan iman. Nah, ini memang sangat-sangat sulit, tapi luar biasa. Mereka mau taat. Mereka mau taat, itu yang dipilih. Nah, sekarang kita mempelainya mau taat, mau setia, mau disiplin, mau takut akan Bapak. Jangan cuma dipilih, tapi nggak ditetapkan. Waduh, bahaya. Seperti presiden kita, Bro. Kalau cuma dipilih, nggak ditetapkan sama DPR, bisa jadi presidennya. Enggak. Begitupun banyak penyembah-penyembah Bapak yang jangan sampai tingkat dipilih. Sampai tingkat dipilih. Kalau nggak ditetapkan, oh, katanya saya menyembah Bapak, saya menyembah Yesus Masih, kenapa saya nggak diangkat? Itu karena belum naik ke tingkat yang sudah ditetapkan. Sampai kita di sini bikin punya lagu wajib, kita dipilih dan ditetapkan. Itu jadi jangan main-main. Saya kasih tahu, ini tegak, ini perintah yang keras kan. Jadi jangan kira, oh di sana juga kan menyembah Bapak Yahweh. Di sana juga menyembah Bapak Yahweh. Iya, kalau nggak diangkat, nah nanti salahin siapa? Yang kasih 10.000 dapat jatah nggak? Nah, kalau nggak dapat jatah, dia capek-capek benar. Kenapa? Karena berarti lu masih main-main dengan dunia. Nah, masih main-main dengan dunia. Nah, masih main-main dengan keinginan daging tadi. Nah, keinginan daging itu makanan. Nah, kalau sadar ya hentikan. Nah, ya saya berbagi sadar juga kembali buat saya. Nah, gitu. Sadar. Kalau kita main-main, jangan harap kita bisa ditetapkan. Yang terakhir, nah, kita lihat tentang siapa? 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50 ya. Silakan siapa mau baca. Ayo, silakan tentang Saul, Daud melawan Goliat. Baca. Ayo mulai, silakan. Ayat berapa? 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Ya, silakan. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan
lembing, namun aku Amin. datang kepadamu di dalam nama Yahweh Tuhan, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh, dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Sampai berapa, Pak? Sampai 50. Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit dan bergerak maju dan berjalan mendekat menghampiri Daud. Maka Daud bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana, lalu ia mengayunkannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu. Dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangan Daud. Amin. Amin. Jadi pejuang-pejuang, contohnya tadi yang pertama Gideon, yang kedua Daud. Daud mengalahkan David ya. David mengalahkan Goliat David dengan batu dan umbannya. Coba itu artinya kekuatan Bapak yang menyertai Daud untuk mengalahkan raksasa. Itu raksasa. Daud David berlari mendekati dia, nggak takut karena dia percaya ada kuasa yang dasar, ada roh Elohim, ada penyertaan Bapa Yahweh. Jadi dalam menghadapi segala masalah kita nggak usah takut, kita punya Bapa yang dasar yang menolong kita untuk mengalahkan siapapun. Nah, hanya di dalam nama Bapa yang ada kuasa, ada kuasa. Ayat yang paling terakhir, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya kita menang dan mutlak melalui Dia yang telah mengasihi dia. Jadi kita adalah pemenang di dalamnya. Sukses besar untuk Bapak. Amin. Bapak berkata,